Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaida dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Lukman Hakim, Dicia Sahada, Miftahul Jannah, dan saya sendiri. Nah, judul dari PPT kami ialah membahas tentang menumbuhkan loyalitas kerja, indikator kepuasan pekerjaan di tempat kerjanya pada perusahaan Shopee. Pada slide pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang loyalitas kerja. Nah, loyalitas kerja ini merupakan bentuk kesetiaan atau pengabdian seseorang terhadap pekerjanya. Loyalitas kerja adalah berbagai bentuk peran serta anggota organisasi dalam menggunakan tenaga dan pikiran serta waktunya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Slide selanjutnya yaitu loyalitas kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seseorang karyawan, di mana mereka dapat melaksanakan kerja organization citizenship behavior berinteraksi atau yang disebut dengan OCB dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya kepuasan pekerja. Nah, di sini kepuasan pekerja yaitu mengembangkan para karyawan, suatu yang pokok dari manajemen yang baik. Karyawan yang cakap merupakan kekayaan organisasi yang paling besar. Salah satu masalah paling rumit yang harus dipahami oleh para manajer suatu organisasi adalah kepuasan kerja karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator kepuasan pekerja menurut Hulin dalam Lutan. Yang pertama itu ada pekerjaan itu sendiri. Dalam sebuah pekerjaan, suatu keterampilan sangat dibutuhkan sesuai bidang masing-masing. Hal ini akan meningkatkan kepuasan kerja atau perasaan seseorang jika keahliannya dibutuhkan. Yang kedua ada promosi, faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan dalam meningkatkan karir selama bekerja. Yang ketiga gaji atau upah, yaitu faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidaknya. Dan yang terakhir ada pengawasan dan kondisi kerja. Pengawasan merupakan sumber penting yang berpusat untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku kepada karyawannya. Selanjutnya kondisi kerja, walaupun berpengaruh kecil, seseorang akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan jika kondisi kerjanya mendukung, begitupun sebaliknya. Dalam tema menumbuhkan loyalitas kerja, indikator kepuasan pekerja pada tempat kerjanya, kami mengambil contoh kasus yaitu PHK pekerja Shopee. Shopee baru-baru ini mengalami konflik dengan karyawannya sendiri yaitu memberhentikan beberapa karyawan yang dimana hal tersebut sebenarnya tidak ingin dilakukan, namun kondisi ekonomi global menuntutnya untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi efisien. Hal ini merupakan upaya penyesuaian dengan beberapa kebijakan bisnisnya. PHK itu sendiri juga merupakan keputusan yang sangat sulit bagi para pihak Shopee. Di sisi lain, Shopee tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya pada Shopee. Kendala atau penyebab terjadinya PHK pada pekerja yaitu yang pertama, kondisi ekonomi global, di mana ini merupakan dampak terjadinya PHK pada perusahaan Shopee karena kondisi ekonomi yang tidak pasti. Yang kedua, jumlah karyawan terdampak, itu sekitar 3% dari total karyawan dan sangat berpengaruh pada perekonomian, karena angka pengangguran yang meningkat akibat dari PHK tersebut. Yang ketiga, operasi bisnis. Dalam konflik ini, Shopee tetap berusaha bahwa langkah PHK yang dilakukan tidak mempengaruhi operasi bisnis dan layanan terhadap usahanya. Yang terakhir, fokus perusahaan. Shopee berusaha agar konflik yang dihadapi tidak menghambat fokus perusahaan dalam mencapai kemandirian dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi globalnya. Ini saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu analisa kasus PHK Shopee Indonesia. Shopee melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada sejumlah karyawan. Hal ini merupakan langkah yang efisien atau yang sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan. Namun, Shopee Indonesia tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pada Shopee Indonesia,
Mereka harus melakukan pemasaran pekerjaan yang dilakukan oleh employer branding Shopee. Nah, solusi pihak Shopee harusnya sigap dan tanggap dalam mengambil strategi yang tepat untuk menjaga citra perusahaan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, solusi pihak Shopee harusnya sigap dan tanggap dalam mengambil strategi yang tepat untuk menjaga citra perusahaan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Strategi yang diambil oleh Shopee yaitu memberikan treatment, akuisisi, fokus pada solusi, melakukan restrukturisasi internal, dan memperluas bisnis. Baik, sekian, terima kasih. Baik, pada slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemutusan hubungan kerja berpengaruh terhadap efisiensi atau kesulitan keuangan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Karyawan yang memiliki sikap loyalitas yang tinggi akan membantu perusahaan untuk terus tumbuh. Hal ini akan membuat karyawan selalu siap dan mampu bekerja lebih keras, serta mereka akan menyarankan hal-hal agar bisa memperbaiki lingkungan kerja untuk jadi lebih baik. Untuk slide selanjutnya yaitu saran. Alangkah baiknya dalam merumuskan strategi bisnis perusahaan, Shopee juga tidak lupa untuk mempertimbangkan beberapa aspek sehingga keputusan yang diambil tidak memberikan dampak yang negatif terhadap karyawan yang di PHK dan tidak menambah tingkat pengangguran. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.